Halo sahabat petani semua, kembali lagi di channel kita. Pernah nggak sih ngalamin padinya sudah keluar malai, kelihatannya bagus, tapi pas dicek gabahnya hampa, ringan, bahkan banyak yang kosong. Padahal pupuk rasanya sudah ditambah, bahkan lebih banyak dari biasanya. Nah, hati-hati, ini bisa jadi tanda kesalahan pemupukan di fase generatif. Hari ini, kita akan bahas tuntas sampai ke akarnya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan saat pemupukan padi di fase generatif. Fase krusial ini adalah penentu akhir dari hasil panen kita, jadi pastikan tonton sampai selesai, jangan sampai ada yang terlewat. Karena setiap menitnya berisi informasi penting yang bisa menyelamatkan panen Anda. Pertama, kita harus paham dulu, apa sih fase generatif itu? Fase generatif pada tanaman padi adalah masa-masa setelah padi bunting dan mulai keluar malai. Ini adalah fase pembungaan, pengisian gabah, sampai pematangan bulir. Secara umum, fase ini terjadi mulai dari umur 45 hari setelah tanam atau 45 HST sampai beberapa minggu menjelang panen. Penting untuk dicatat. Di fase ini, jumlah anakan sudah tidak akan bertambah lagi. Hasil panen kita secara kuantitas malai sudah ditentukan. Tugas kita sekarang bukan lagi mengejar jumlah, tapi menjaga dan mengisi apa yang sudah ada. Jadi, tujuan pemupukan di fase generatif ini sangat spesifik. Tujuan utamanya ada 4. 1. Mengisi gabah agar bernas, berat, dan berkualitas. 2. Mengurangi jumlah gabah hampa atau gabah kosong. 3. Memperkuat batang tanaman agar tetap kokoh, berdiri sampai waktu panen tiba. Dan yang keempat, menjaga kualitas hasil panen secara keseluruhan. Pupuk di fase ini bukan untuk menambah anakan lagi, bukan untuk mengejar warna daun yang hijau pekat, dan juga bukan untuk menambah tinggi tanaman. Kalau kita masih fokus ke hal-hal itu di fase ini, itu adalah kesalahan fatal pertama. Ibaratnya nasi sudah jadi bubur, kita tidak bisa mengubahnya kembali jadi nasi, tapi kita bisa membuat bubur itu jadi enak. Begitu juga dengan tanaman padi kita. Lalu, pupuk apa yang jadi jagoan di fase generatif ini? Jawabannya jelas. Kalium atau unsur K. Kalium ini adalah nutrisi paling penting dan paling dibutuhkan tanaman saat memasuki fase pengisian bulir. Kenapa? Karena kalium punya peran sentral dalam proses translokasi hasil fotosintesis. Sederhananya kalium ini yang bertugas mengangkut sari makanan dari daun ke bulir padi untuk diisi. Tanpa kalium yang cukup, proses pengisian gabah akan terhambat. Selain itu, kalium juga berfungsi untuk memperkuat jaringan batang tanaman. Batang yang kuat akan membuat padi kita tahan dari serangan angin dan hujan, sehingga mengurangi risiko rebah. Kalau padi sudah rebah sebelum panen, wah, itu kerugiannya bisa besar sekali. Jadi, ingat baik-baik, kalium itu adalah pupuk untuk kualitas hasil. Selanjutnya, jangan lupakan unsur mikro. Unsur seperti magnesium Mg, Zinc, dan boron B seringkali dianggap sepele. Padahal perannya sangat vital. Magnesium adalah inti dari klorofil, jadi dia membantu proses fotosintesis tetap berjalan optimal, meskipun tanaman sudah mulai menua. Zinc dan boron sangat penting untuk mencegah gabah hampa dan memastikan pengisian bulir padi di setiap malai bisa merata dari pangkal sampai ujung. Kekurangan unsur mikro bisa menyebabkan malai tidak terisi penuh. Untuk unsur mikro ini, cara pemberian yang sangat dianjurkan adalah melalui semprot daun, karena penyerapannya lebih cepat dan efisien. Ada satu lagi unsur tambahan yang sangat bagus jika tersedia, yaitu
Silika. Silika ini seperti semen bagi tanaman. Dia akan membuat dinding sel tanaman, terutama batang, menjadi lebih tebal dan kuat. Tanaman yang cukup silika akan lebih tegak, tidak mudah rebah, dan juga punya ketahanan lebih baik terhadap serangan hama dan penyakit. Sekarang, kita masuk ke bagian yang tidak boleh dilakukan. Apa musuh terbesar di fase generatif? Jawabannya adalah nitrogen N yang berlebihan, terutama dari pupuk urea. Banyak petani yang berpikir kalau daunnya kurang hijau berarti harus ditambah urea. Ini benar di fase vegetatif, tapi jadi bencana di fase generatif. Memberikan nitrogen berlebihan di fase ini akan membuat daun memang jadi lebih hijau dan rimbun, tapi energinya justru terpakai untuk pertumbuhan vegetatif, bukan untuk mengisi gabah. Akibatnya apa? Gabah jadi hampa, malai terasa ringan saat dipegang, tanaman jadi lebih rentan rebah karena batangnya lunak, dan yang paling parah, kelembaban yang tinggi akibat daun rimbun akan mengundang berbagai macam penyakit, terutama jamur seperti bla atau hawar pelepah. Kalaupun terpaksa harus menggunakan nitrogen, dosisnya harus sangat-sangat sedikit dan sangat selektif, hanya jika benar-benar dibutuhkan. Fokus kita sudah bukan di daun lagi. Lalu, bagaimana cara pemupukan yang paling efektif di fase ini? Jawabannya adalah melalui semprot daun atau aplikasi foliar. Kenapa? Ada beberapa alasan logis. Pertama, saat tanaman memasuki fase generatif, fungsi akar untuk menyerap nutrisi dari tanah sudah mulai menurun. Akar sudah tua. Kedua, penyerapan nutrisi melalui daun jauh lebih cepat dan langsung menuju sasaran. Nutrisi bisa langsung digunakan untuk proses fotosintesis dan pengisian gabah. Ketiga, risiko pupuk terbuang karena pencucian atau penguapan jauh lebih kecil dibandingkan pemupukan tabur. Apakah pemupukan tabur sama sekali tidak boleh? Boleh, tapi dengan beberapa syarat. Pemupukan tabur di fase ini sebaiknya hanya untuk pupuk kalium dalam dosis ringan. Pastikan juga kondisi tanah masih aktif dan subur, serta manajemen air di sawah bisa dikontrol dengan ketat. Jangan menabur pupuk saat air di sawah terlalu dalam, karena pupuknya hanya akan larut dan hilang. Mari kita rangkum beberapa kesalahan paling sering yang terjadi di lapangan. Pertama, masih menggunakan pupuk urea dalam jumlah banyak dengan harapan daun tetap hijau. Kedua, terlambat melakukan pemupukan generatif. Pupuk baru diberikan saat tanaman sudah terlalu tua sehingga penyerapannya tidak maksimal. Ketiga, semua jenis pupuk diaplikasikan dengan cara ditabur, padahal semprot lebih efektif. Dan keempat, kondisi air sawah yang terlalu dalam saat pemupukan membuat pupuk tidak efisien. Akibat dari kesalahan-kesalahan ini sudah bisa kita tebak, gabah banyak yang kosong. Berat total hasil panen turun drastis, biaya produksi yang sudah kita keluarkan jadi membengkak, dan hasilnya tidak sebanding dengan jerih payah kita. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya. Lalu, bagaimana kita tahu kalau pemupukan generatif kita sudah benar dan tepat sasaran? Ada beberapa ciri yang bisa kita amati langsung di sawah. Pertama, malai padi keluar serempak dan sempurna. Kedua, proses pengisian gabah terlihat merata dari pangkal malai sampai ke ujungnya. Coba tekan beberapa bulir. Terasa berisi dan padat. Ketiga, daun bendera, yaitu daun paling atas, tetap hijau sehat dan tegak. Bukan hijau tua lemas, tapi hijau segar yang menandakan fotosintesis masih berjalan baik. Dan yang terakhir, batang padi terasa kokoh dan kuat. Tidak mudah goyang atau rebah saat diterpa angin. Jika ciri-ciri ini muncul pada tanaman padi Anda, selamat. Itu artinya pemupukan yang Anda lakukan sudah tepat sasaran dan kemungkinan besar Anda akan mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Sebagai ringkasan akhir, ingat prinsip ini.
Fase generatif adalah fase menjaga dan mengisi. Nutrisi yang boleh dan sangat dianjurkan adalah kalium dan unsur mikro. Nutrisi yang tidak boleh berlebihan adalah nitrogen. Metode aplikasi yang paling efektif adalah melalui semprot daun. Ingat, fase ini adalah sprint terakhir sebelum garis finish. Jangan sampai semua usaha kita dari awal sia-sia karena satu kesalahan di tahap akhir ini. Kualitas panen ditentukan di sini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman petani lainnya agar kita bisa sukses panen bersama-sama. Jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani Indonesia.